Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya, Bapak Ibu? Baik. Baik, sehat. Kayaknya udah kenyang semua ya. Alhamdulillah. Jadi di pertemuan kali ini masih ingat ya, kita melanjutkan tema yang sebelumnya yang sudah dibahas. Masih ingat nggak tema yang sebelumnya dibahas itu apa? Masih ingat? Pencegahan stunting. Terkait stunting ya, panjenengan dikasih PR untuk membuat tabel janji diri terkait pencegahan dan penanganan stunting. Itu sudah dibuat belum? Sudah. Coba dikumpulkan ya. Coba dikumpulkan. Ini kok masih belum full ini punyanya Bu Egas ini. Kenapa Bu Egas? Kok masih belum full Bu Egas? Kalau saya Pak, itu masalah sebenarnya. Oh ya masih ada kendala ya. Tapi tetap dicoba ya di rumah nanti biar anaknya tidak stunting seperti itu ya. Iya, Pak. Oke, jadi kita melanjutkan materi hari ini yaitu terkait stimulasi anak usia 0 sampai 6 bulan ya. Oke, sekarang coba dibagi jadi 3 kelompok dulu. Kelompok A, B sama C ya. Ya. Sudah. Kemudian membuat ini ya, membuat jam seperti ini. Oke, membuat jam ya. Oke, jadi tadi dari jam yang sudah dibuat itu coba diskusikan dengan anggota timnya masing-masing terkait ini apa aktivitas ya, kegiatan bayi ya. Oke, coba salah satu contohnya apa? Coba kasih contoh. Mimi, Pak. Mimi, oke. Ngasih ya, oke. Terus ada lagi? Setelah tidur ya. Jadi apa saja kegiatan yang sering dilakukan oleh bayi dalam 24 jam terakhir ya. Jadi memang ada tidur tadi sudah, ada menyusui ya tadi sudah disebutkan. Kemudian ada juga anak bayi itu yang bermain sendiri ya. Kemudian juga bermain dengan anggota keluarga dan selanjutnya mandi gitu ya. Oke, jadi kegiatan bayi itu memang dalam 24 jam itu kebanyakan didominasi oleh tidur dan menyusui. Kemudian kegiatan menyusui adalah kegiatan yang bisa dimanfaatkan selain untuk pemenuhan gizi bayi, tapi juga untuk pemberian stimulasi. Jadi bukan hanya pemberian nutrisi itu ya, jadi waktu menyusui itu juga bisa panjenengan itu dibuat momen untuk stimulasi pada bayinya panjenengan. Kegiatan bayi selain tidur dan menyusui juga dapat dimanfaatkan untuk pemberian stimulasi seperti itu ya. Jadi pada usia ini bayi memerlukan kegiatan bermain dengan orang yang ada di dekatnya atau keluarga agar anak mendapat stimulasi atau rangsangan bagi perkembangan otaknya sehingga anak tumbuh sehat dan cerdas dan tidak stunting ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ya punya anak bayi harus didampingi, harus diajak main, ya harus dikasih stimulasi. Jangan nanti anaknya dibiarkan terus panjenengan asik main HP gitu. Kasihan anaknya ya, nanti takutnya jadi stunting ya. Apa saja gitu bentuk stimulasinya ya. Bentuk stimulasinya mungkin saat menyusui itu disentuh ya badannya ya, dipeluk seperti itu. Kemudian saat disusui juga ditatap ini matanya, itu contoh ya. Contoh stimulasi bagi anak. Mungkin saat dimandikan itu dikasih sentuhan pada salah satu bagian tubuhnya ya, sambil dipijat dengan air hangat seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian diajak ngobrol, juga bisa diajak nyanyi ya. Kemudian juga dibacakan Al-Quran, itu juga bagus ya. Oke, jadi kita sekarang akan dibagi ya, bagi kelompoknya ya, biar nggak bosan tinggalin saya aja. Oke, kita bagi kelompoknya jadi 4 kelompok. Kelompok pertama ini ya. Oke, ini Bu Ega sama Bu Piping ya. Kemudian kelompok kedua Bu Riri sama Oh iya, Bu Miftah. Jadi kelompok 1 nanti membahas ini ya, bayi yang menyusui. Oke, kemudian yang kedua
bayi menjelang tidur. Kemudian yang ketiga, ya kelompok 3 itu bayi saat mandi. Dan yang keempat, bayi bermain dengan anggota keluarga. Jadi nanti setiap kelompok akan ini ya mempraktekkan dari keempat keadaan tadi. Tintang. Oke, gimana tadi perasaannya setelah mempraktekkan? Iya, itu tadi Pak, senang pengen punya bayi lagi. Masya Allah. Oke, semoga punya anak lagi ya Bu ya. Tetap semangat ya Bu ya. Oke, jadi itu ya salah satu contoh bagaimana kita memberikan stimulasi pada bayi kita seperti itu nih. Jadi kadang itu bayi menangis ya. Jadi bayi menangis itu bukan berarti rewel ya, tetapi menangis adalah salah satu cara bayi untuk mengungkapkan perasaan dan kebutuhannya. Kemudian bayi mampu merespon dengan cara berceloteh, menangis, tertawa, menatap, tersenyum, menggerakkan tangan dan kaki, dan sebagainya. Maka karena ada respon seperti tadi, maka panjenengan itu juga wajib itu memberikan stimulasi kayak tadi saat menyusui ya, itu ditatap matanya, dielus-elus dan lain sebagainya ya. Kemudian orang tua perlu memastikan kehadirannya secara fisik untuk memberikan stimulasi agar dapat membangun kelekatan dan mendukung perkembangan otak bayi. Nah ini juga penting. Nah kemudian juga untuk melakukan ini ya pemantauan perkembangan anak. Jadi itu juga penting. Jadi panjenengan juga harus memantau perkembangan anaknya panjenengan ya. Jadi perkembangan bayi umur 0 sampai 6 tahun itu apa? Ya 6 bulan. Mohon maaf 6 bulan pastinya ya. Jadi pada umur 1 bulan tuh bisa menatap ibu, mengeluarkan suara, tersenyum, menggerakkan tangan dan kaki. Pada umur 3 bulan bayi itu sudah bisa mengangkat kepala tegak ketika tengkurap, tertawa, kemudian juga menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan, kemudian membalas tersenyum ketika diajak bicara dan mengoceh spontan ya. Nah intinya di pembahasan ini ya, jika bapak ibu punya bayi tetapi tidak bisa melakukan salah satu dari kategori yang sudah disebutkan tadi, maka ya perlu dilaporkan atau dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat seperti itu nih. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, tidak ada. Jadi panjenengan di rumah nanti kembalinya harus mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Kemudian juga jangan lupa menuliskan perjanji itu terkait perkembangan dan apa saja yang akan dilakukan ya. Praktekkan. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih partisipasinya. Semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat ya bagi kita semua dan panjenengan bisa ini mempraktekannya di rumah. Ya, jadi kalau disimpulkan tadi terkait 0 sampai 6 bulan ya, itu kita wajib memberikan stimulus ya kepada bayi yang kita miliki ya. Jadi mungkin contohnya secara sentuhan, ya ngobrol, diajak ngobrol, ya, diajak main dan lain sebagainya. Oke, terima kasih kedatangannya. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan depan. Semoga dikasih kesehatan semua. Saya Iri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.